Selamat pagi anak-anak semua. Kita bersyukur kita masih bisa belajar lagi meskipun pada hari ini kita harus offline. Jadi Mister share video penjelasan dan penjelasan pada hari ini tidak di buku kalian. Jadi Mister menjelaskan dari bagian-bagian firman Tuhan, kisah atau ayat-ayat di Alkitab yang ada kaitannya atau ada makna tersiratnya tentang HAM itu sendiri. Jadi tolong diperhatikan karena ini bagian materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir dari bab 2 ini dan ya kita bisa akan ulangan sekitar 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita bisa ulangan karena minggu depan Mister akan disupervisi. Jadi kita akan ulangan pada 2 minggu berikutnya. Jadi itu hal awal yang harus kalian pahami dulu. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Pada saat ini kami akan mulai pembelajaran agama. Engkau berkati anak-anak-Mu agar apapun yang mereka pelajari lewat penjelasan materi pada saat ini boleh dipahami Tuhan. Pimpinlah pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai ini ya. Oke, ini kisah-kisah dalam Alkitab dalam kaitannya dengan HAM. Jadi seperti yang Mister pernah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tidak secara langsung, tidak secara eksplisit Alkitab menjelaskan bahwa ini adalah tentang HAM. Tetapi kisah-kisah di balik cerita di Alkitab maupun ayat-ayat di Alkitab begitu banyak yang berkaitan dengan HAM. Nah, karena itu pada saat ini karena kita adalah pelajaran agama, tentu kita harus melihat dari sudut pandang Alkitab atau firman Tuhan. Nah, lalu kita sudah belajar mengenai HAM, praktek HAM di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar lagi mengenai apa sih yang Alkitab katakan tentang hak-hak yang harusnya dimiliki oleh manusia. Oke, jadi itu yang kita pelajari pada saat ini. Nah, ada beberapa tokoh yang akan Mister tampilkan atau perlihatkan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan mereka dan ayat tersebut sebenarnya tersirat makna bahwa mereka ini tokoh-tokoh ini memperhatikan hak asasi manusia, HAM, kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa melihat dari Yosua, ya. Jadi Yosua ini saya rasa dia adalah tokoh yang sangat populer. Nah, karena setelah Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk Kanaan, memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka Musa digantikan oleh seorang pemimpin Yosua yang sudah terpelajar juga menjadi pemimpinnya. Dia diproses begitu lama sehingga tidak mungkin ketika dia tidak sanggup ataupun kalau dia bukan orang yang sanggup tidak mungkin dia diberi tanggung jawab itu, apalagi dia ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Ya, karena itu Yosua menjadi pemimpin bagi bangsa Israel setelah Musa. Ya. Dari Yosua kita ingin belajar bagaimana sih Yosua ataupun dari kisah Yosua ini atau ayat-ayat yang berhubungan dengan Yosua ini yang berkaitan dengan hak gitu ya, hak manusia, hak asasi manusia. Nah, yang pertama yang sudah tahu bahwa arti nama Yosua adalah Allah itu keselamatan. Ya, ini tentu berkaca juga dari pengalaman hidup bangsa Israel bahwa kelepasan mereka hanya ada dalam Allah, hanya Allah bisa melepaskan mereka. Begitu pula ketika Yosua memimpin bangsa Israel sampai mereka memasuki tanah Kanaan, mulai membentuk suatu negara Israel. Nah, dia sadar betul bahwa hanya karena Allah dia bisa terluput dari mara bahaya dan dari hal-hal lain, dari
dari musuh-musuhnya. Karena tentu sebagai seorang pemimpin dia punya banyak orang yang memusuhinya. Bangsa yang diperangi tentu otomatis memusuhi dia. Tapi dia tahu bahwa Allah adalah keselamatan. Itulah mengapa dia dinamakan Yosua. Nah, Yosua ini adalah salah seorang pengintai ketika Musa menyuruh untuk mengintai Kanaan. Yosua bersama ke-11 orang dari masing-masing suku mereka mengintai tanah Kanaan untuk melihat, mencari tahu tentang bagaimana tanah tersebut. Nah, Yosua bersama 11 pengintai lainnya pergi. Nah, kemudian hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan berita yang baik tentang apa yang mereka temui di Kanaan, sampai kepada Musa gitu ya. Nah, Yosua ini seperti yang saya bilang tadi, dia adalah pemimpin Israel pengganti Musa yang berasal dari suku Efraim. Suku Efraim ya. Suku Efraim berarti ini dia dibawa keturunan Yusuf ya. Nah, ini berkaitan ketika Yosua dan Kaleb ya. Yosua dan Kaleb mereka sudah pergi mengintai dan mereka memberikan kabar baik ya. Kabar baiknya seperti apa? Ya. Ini dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. Bisa dibacakan ya. Ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah, ini ketika Kaleb dan Yosua kembali dalam mengintai Kanaan, mereka memberikan kabar baik. Dan Yosua dan Kaleb tentu tahu bahwa kalau 10 pengintai yang lain mengatakan, aduh tidak mungkin kita bisa mengalahkan atau tidak mungkin kita bisa merebut tanah Kanaan itu yang penuh susu dan madunya, karena orang-orang di sana kuat-kuat, tinggi-tinggi, mahir dalam berperang. Apalah artinya kita? Ya, kalau misalnya sederhanakan kayak gitu bahasanya. Ya, jadi mereka sebenarnya memberikan kabar yang tidak sesuai. Kalaupun benar bahwa orang-orang di sana mahir dalam berperang, mahir badannya besar-besar, tetapi mereka lupa kalau mereka punya Tuhan yang akan menyertai mereka dan akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Dan hal itu yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka katakan kita bisa untuk mengambil tempat itu. Karena itu adalah tanah perjanjian dari Allah kepada kita. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari Yosua dan Kaleb. Mereka memiliki optimisme yang tinggi dan kebergantungan serta pengharapan yang tinggi kepada Allah. Ya. Dan memang benar apa yang mereka katakan ini benar, sehingga pada akhirnya mereka bisa merebut tanah Kanaan dan di bawah kepemimpinan Yosua pula mereka bisa merebut. Ya. Nah, ini sekilas. Nah, sekarang kita masuk kepada teladan HAM atau teladan tentang hak asasi manusia yang tersirat dalam kisah Yosua. Ini pada penghujung hidup Yosua ketika dia membuat suatu perjanjian dengan bangsa Israel. Ya, begini ya. Ya. Tentu kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuknya. Siklus kehidupan mereka seperti ini. Mereka bertobat, berdosa lagi. Minta ampun kepada Tuhan, diampuni, kemudian mereka bertobat dan berdosa lagi. Begitu terus. Ya, itu sudah terjadi saat mereka keluar dari tanah Mesir. Waktu mereka hendak menyeberangi Danau Teberau, Laut Teberau, mereka sudah mengeluh kepada ataupun bersungut-sungut tegar tengkuk kepada Musa. Nah, sampai pun pada masa kepemimpinan Yosua pun tetap terjadi hal demikian. Nah, ini pada akhir hidup Yosua tahu persis watak dari orang Israel itu. Dikatakan begini. Yosua 24 ayat 15 dan 16.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah ya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Nah, kenapa sih Yosua sampai mengatakan hal seperti ini? Padahal sebagai pemimpin dia berhak, oke, kamu harus beribadah kepada Allah. Itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tetapi Yosua tahu bahwa orang Israel itu punya hak untuk memilih. Apalagi selama ini mereka sangat terkenal dengan tegar tengkuknya. Makanya Yosua katakan sini, pilihlah. Kalau dibilang pilihlah berarti ada kebebasan. Kamu bebas memilih kepada dewa berhala kamu beribadah, silakan. Apa konsekuensinya? Tanggung sendiri. Nah kemudian tetapi dia langsung memberi contoh atau teladan sebagai seorang pemimpin. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dia tidak memaksakan ya. Yosua tidak memaksakan kehendaknya supaya bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Karena dia tahu persis betapa keras kepalanya, tegak tengkuknya bangsa Israel itu. Nah, karena itu dia katakan pilihlah. Ya, meskipun pada akhirnya mereka tetap juga memilih untuk beribadah kepada Tuhan sama seperti Yosua. Tapi Yosua sekali lagi saya katakan di sini bahwa dia tokoh yang paham akan hak orang lain, hak orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga dia berkata, pilihlah. Mereka bebas memilih. Tapi syukur kepada Tuhan, mereka mengikuti pilihan Yosua, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena tidak sedikit pun di sini kita lihat bahwa Yosua memaksa mereka, tidak. Ya. Tapi lewat teladan hidupnya, ya dia memberikan contoh agar mereka juga beribadah kepada Allah. Dan pada kesempatan ini ataupun pada kisah ini kita melihat bahwa mereka beribadah kepada Allah. Ya. Ini yang pertama dari Yosua. Berikutnya dari Yonatan. Ya, Yonatan tentu saja kita tahu siapa ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita langsung tahu ini gambar apa sih. Nah, ini ada kecapi, ya. Nah, kita tahu bahwa tokoh di Alkitab yang terkenal dari permainan kecapinya adalah Daud, ya. Dan Daud selalu, ya, setelah dia tahu bahwa Daud sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja menggantikan dia, maka dia akan selalu mencari-cari cara untuk membunuh Daud. Ya. Tetapi anak daripada Saul yaitu Yonatan membangun persahabatan yang erat dengan Daud. Ya. Jadi Yonatan pasti melakukan sesuatu hal yang membuat Daud terluput dari kejaran ayahnya. Nah, jadi ini Saul ini dari dia muda sebelum dia menjadi raja, dia sudah diproses begitu luar biasa. Jadi sampai sekarang pun nama Daud masih terus termasyhur. Jangan kita berkata bahwa dia kan memang kan sudah hebat, jadi dia bisa jadi raja yang terkenal sampai sekarang. Tidak, dia diproses benar-benar dari nol, dari bawah, bahkan dia dikejar-kejar tanpa bersalah. Itu yang terjadi kepada Daud. Ya, tapi kita melihat bahwa karena persahabatan yang dibangun antara Yonatan dan Daud, akhirnya kasih filia, ya kalau kasih persahabatan berarti kasih filia. Berarti kasih filia di antara kedua insan ini, antara Yonatan dan Daud, membuat Daud itu terluput dari kejaran ayah daripada Yonatan. Ya. Nah, secara logika kita berpikir begini ya. Kok Yonatan ini ya secara logika ya, kita secara manusiawi kita berpikir Yonatan ini harusnya adalah pewaris tahta ya, karena ayahnya adalah raja. Otomatis setelah ayahnya mungkin melepas tahta itu, atau setelah ayahnya sakit meninggal, otomatis dia pengganti daripada ayahnya ya. Itu secara logika dan membenarkan, di mana-mana kayak gitu. Setelah ayah menjadi raja, otomatis anaknya yang mengganti. Dalam kasus ini berarti Yonatan yang harusnya menggantikan Saul. Tapi Yonatan tahu bahwa rencana Tuhan bukan lagi yang menjadi raja, bukan lagi dari keturunan Saul, dari keturunan Benyamin. Karena Saul berasal dari keturunan Benyamin, tapi dia tahu bahwa tentang raja Israel selanjutnya akan
emban oleh Daud dari keturunan Yehuda. Dia tahu itu persis, makanya dia sama sekali dia juga tidak bersekutu dengan ayahnya untuk menghabisi Daud. Nah ini juga teladan yang kita bisa pelajari daripada Yonatan. Nah apa yang ayat yang mana yang mendukung kita sebenarnya? Nah ini kita bisa melihat dari 1 Samuel 20 ayat 2 ya. Ya ini. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, ini kepada Daud ya, hanya tertuju kepada Daud. Jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Ya. Jadi Yonatan sebagai seorang sahabat yang memiliki kasih filia kepada Daud, yaitu kasih persahabatan, dia ingin menjamin bahwa hak hidup dari Daud ini tetap terjaga. Dia berhak hidup dan berhak melanjutkan estafet kepemimpinan di Israel. Ya, meskipun dia tahu yang dilawan adalah ayahnya sendiri, tapi dia katakan bahwa engkau tidak akan mati dibunuh. Ini berhubungan dengan nyawa orang. Jadi Yonatan sekali lagi kita berkata bahwa dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang memperhatikan hak hidup atau hak asasi manusia. Yang ini dari Yonatan. Oke. Itu teladan dari Yonatan. Jadi kita atau kalian sebagai orang muda, remaja, jadilah seperti Yonatan. Dan jangan selalu mencari keuntungan. Ya, dan harusnya dia mendapat keuntungan secara mutlak setelah ayahnya menjadi raja, dia menggantikan. Tapi dia tahu bahwa itu bukan untuk dia, sehingga dia tidak mengambil ataupun tidak bersekutu dengan ayahnya untuk melenyapkan orang yang akan menggantikan ayahnya, yaitu Daud. Oke, berikutnya Daud. Ya. Nah, yang lalu kalian juga sudah mengerjakan tugas dan sudah memberikan komentar yang luar biasa tentang Daud. Ya, semua berkata bahwa Daud adalah seorang pelanggar hak asasi manusia. Ya, pada saat dia mengambil Batsheba, istri Uria. Nah, dia berzina dengan Batsheba, kemudian dia juga adalah otak dari pembunuhan Uria. Makanya kita setuju dalam kisah Daud itu dia sudah menjadi raja bahwa dia pelanggar HAM. Tetapi ada juga bagian-bagian lain yang mana Daud adalah orang yang juga sangat memperhatikan hak hidup orang lain. Ya. Daud benar-benar memperhatikan hal itu, dan dia juga adalah salah satu orang yang memperhatikan hak politik, ya. Saya mau katakan hak politik juga berhak untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Sebentar misalkan lebih lanjut menjelaskan. Nah, kalau kita lihat bagian ini ada kaitannya dengan kisah Yonatan tadi, ya. Nah, ini kita tahu bahwa setelah Daud diurapi menjadi raja dan Saul tahu akan hal itu, apalagi rakyat sudah bersorak-sorai mengatakan Daud mengalahkan musuh beribu-ribu, tapi Saul mengalahkan musuh atau orang Filistin itu beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu membuat Saul iri. Saya raja direndahkan. Apalah artinya Daud ini yang hanya prajurit atau bawahan saya. Apalagi setelah dia tahu bahwa Daud akan menggantikan dia jadi raja, ya dia selalu mencari cara untuk menghancurkan Daud, untuk membunuh Daud. Dan Daud lari ke sana kemari, mengungsi, menghindari kejaran daripada Saul agar dia tidak terbunuh. Nah, ketika Saul terus mencari untuk membunuh Daud, justru yang mendapat kesempatan untuk membunuh ataupun mengakhiri hidup orang adalah justru Daud. Karena ada beberapa kesempatan Daud, kurang lebih 2 kesempatan, Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul. Nah, ini ilustrasinya, ya. Ya, ketika Daud tertidur dalam gua, ketika Saul tertidur dalam gua, dan juga di bukit ataupun dimanapun dia berada, ketika Daud menemukan dan dapat kesempatan untuk membunuh dia tidak buat itu. Tapi dia membuktikan bahwa dia itu peduli, ataupun dia itu tahu akan hak hidup atau hak untuk hidup orang lain. Nah, dia katakan dalam nah, untuk membaca kisah tentang bagaimana Daud dikejar-kejar Saul dan bagaimana Daud mendapat kesempatan untuk membunuh ketika Daud mendapat kesempatan membunuh Saul, tapi dia tidak gunakan kesempatan itu, bisa dibaca di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Tapi saya akan mengutip beberapa ayat saja, yaitu dari 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 7. Bunyinya demikian, ya.
Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, ini orang-orang yang menjadi pengikut Daud ya. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan akhirnya aku daripada untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Ya, jadi dari kisah ini ada dua hal ya yang Daud perhatikan. Pertama, hak hidup. Dia tahu bahwa hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Dia tahu bahwa hidup dan matinya Saul ada di tangan Tuhan. Sehingga ketika dia mendapat kesempatan untuk membunuh orang yang memusuhi dia, karena dalam konteks ini dia tidak pernah memusuhi Saul, tapi Saul yang memusuhi dia. Ketika dia dapat kesempatan untuk membunuh, dia tidak buat. Dan dia tahu bahwa seseorang berhak hidup. Kalaupun dia harus mati, biarlah Tuhan yang berperkara, bukan Daud ya. Dia katakan bahwa dijauhkanlah Tuhan kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian ya. Ketika orang bilang bunuhlah dia, ketika pengikutnya bilang ini sudah saatnya untuk kamu melakukan tugasmu, habisi dia, habisi Saul, tapi tidak buat. Jadi pertama dia memperhatikan hak hidup Saul ya. Yang kedua ya, dia memperhatikan hak asasi Saul dari sudut pandang hak politik ya. Pada saat itu Saul adalah seorang raja. Meskipun Daud sudah diurapi menjadi raja, tapi belum saatnya dia menjadi raja. Sehingga dia tidak langsung menghabisi dan mengambil hak politik itu. Dia tahu bahwa Saul masih berhak untuk memimpin. Dan saatnya untuk memimpin, saatnya Daud untuk memimpin Israel ada di tangan Tuhan. Dia menunggu dari Tuhan. Jadi dikatakan begini ya, dijauhkanlah kiranya daripada untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Ini kata Tuanku berarti dia ini menempatkan dirinya masih sebagai prajurit. Ya. Meskipun dia bilang tadi dia sudah diurapi menjadi raja, tapi dia masih menempatkan dirinya sebagai seorang prajurit. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Dia tahu bahwa Saul pun diurapi oleh Tuhan sama seperti dia. Saul pun diurapi oleh Samuel. Tetapi kita tahu bahwa setelah Saul berbuat dosa melawan Tuhan, akhirnya dia digantikan. Tapi dia masih menghargai hak politik yang merupakan hak asasi daripada Saul. Nah itu yang kita pelajari dari kisah ini tentang Daud ya. Berikutnya Salomo ya. Nah kalau kita lihat gambar ini tentu kita ingat kisah ataupun dulu ketika kalian mungkin rajin ke sekolah minggu, kalian sangat tahu atau sangat ingat bagaimana kisah betapa Salomo itu begitu berhikmat ya. Ini ketika dia dibawakan seorang bayi yang diperebutkan oleh kedua orang perempuan. Perempuan yang satu berkata, oh itu bayiku. Nah, perempuan yang kedua berkata, oh itu bayi milik saya, anak saya. Yang salah satu dari perempuannya sudah meninggal karena tertindih. Tapi ya karena dia juga mau punya anak terus, karena mereka sama-sama punya anak yang mungkin usianya bayi, usianya sama. Oh dia ambil lagi ketika salah satu perempuan tertidur, maunya anak, sehingga perkara itu dibawa kepada Salomo. Nah kita lihat bukti dari ayat firman Tuhan yang memperlihatkan bahwa Salomo adalah seorang yang sangat bijak dan juga memperhatikan hak milik, ya, hak milik dan hak hidup seseorang, ya, dan hak untuk berkeluarga tentunya ya. Itu kan berarti anak itu merupakan milik dari ibu, berarti dalam hubungan keluarga tentunya ya. Nah ini dalam 1 Raja-Raja 3:23-27. Apa dikatakan? Lalu berkatalah raja, yaitu Raja Salomo, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Ya ini untuk menggertak raja ya. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu
dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ini supaya adil sebenarnya, tapi ini cuma akal dari Salomo. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan yang terhadap anaknya itu, katanya. Ya Tuhan, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Ya, supaya ya itu dari salah satu perempuan memang bukan ibu dari bayi itu. Dikatakan lagi, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Jadi itulah akal dari Salomo untuk memperhatikan hak milik daripada warganya ataupun masyarakat yang dipimpinnya. Ya, jadi dia langsung tahu. Tidak mungkin seorang ibu kandung tega melihat anaknya terbunuh. Ya udah, biarlah, meskipun anaknya tidak hidup dengan saya, tapi setidaknya dia masih hidup. Ya, jadi biarlah dia hidup dengan perempuan itu yang mengaku-mengaku sebagai ibu. Ya. Dia bilang, tapi perempuan yang memang bukan ibu dari bayi berkata, ya penggalah. Ya inilah salah satu sifat yang tidak perlu kita teladani. Tapi Salomo tahu bahwa seorang ibu tidak mungkin mau anaknya mati, karena itu dia tahu, oh inilah ibunya. Dia berikan. Jadi dari Salomo kita belajar bahwa dia sangat memperhatikan hak hidup dan juga hak milik dan hak untuk berkeluarga dari perempuan itu. Ya, itulah kaitannya dengan HAM ya. Nah, berikutnya Yeremia. Nah, dalam Yeremia 29 ayat 7 ya, dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, ini berbicara mengenai Israel yang dibuang, atau Yehuda yang dibuang ke Babel ketika Nebukadnezar, ya, saat Nebukadnezar berkuasa. Ya. Jadi Tuhan lewat Yeremia menyampaikan supaya mengusahakan, artinya bahwa mendoakan tempat di mana mereka tinggal. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan ini luas sekali cakupannya. Tapi tentu bahwa Tuhan mau lewat Yeremia bahwa di mana bangsa itu dibuang di Babel, mereka aman di sana, tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertumpahan darah. Berarti di situ berkaitan dengan memperhatikan hak seseorang untuk hidup, hak hidup seseorang, ya. Nah, itu yang ditekankan oleh Yeremia lewat Tuhan lewat Yeremia, supaya orang bisa tetap hidup dengan aman, karena setiap orang berhak untuk aman, hidup aman. Meskipun mereka adalah buangan di Babel, mereka berhak untuk hidup aman. Bersama bangsa Babel pun mereka berhak hidup aman bersama bangsa Babel. Mereka pun berhak untuk hidup jauh dari pertumpahan darah kayak gitu. Ya. Supaya mereka sejahtera, karena kesejahteraan ini ya berkaitan dengan kehidupan sosial dan juga berkaitan dengan ekonomi. Berarti supaya terpenuhi kebutuhan ekonomi baik daripada bangsa Babel sendiri dan juga bangsa Israel yang dibuang ke sana. Itu yang mau ditekankan oleh Yeremia di sini, ya. Itu dari Yeremia, dan berikutnya yang terakhir, ya. Nah, kita percaya bahwa, ataupun kita sendiri tahu seperti yang Mister bilang di awal tadi, bahwa ketika kita membaca Alkitab tidak ada satu ayat pun yang berbicara mengenai HAM ataupun langsung tulisnya hak asasi manusia atau hak hidup, tapi secara tersirat. Nah, dalam 10 hukum Tuhan, terutama dari hukum ke-5 sampai 10, itu sudah jelas, tersirat secara jelas dan eksplisit tentang bagaimana Tuhan begitu peduli ataupun begitu memperhatikan aspek HAM. Ya, itu terbukti mulai dari hukum ke-5 sampai 10, ya. Dalam 2 loh batu yang diberikan Tuhan pada loh batu yang kedua, dikatakan hukum ke-5 ayat yang ke-12 dari Keluaran 20 ini, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah berarti jangan kurang ajar kepada orang tua. Jangan berlaku serong, ataupun ya apalagi zaman sekarang ada anak yang bahkan membunuh orang tuanya. Kalau sudah membunuh berarti tidak ada penghormatan lagi. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya Tuhan bilang hormati. Berarti perhatikan hak
orang tuamu untuk mendapat penghormatan daripadamu. Kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengucapkan hoax, berita bohong, nah, gitu ya kalau zaman sekarang. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi dari hukum ke-5 sampai ke-10 ini dalam Keluaran 20 ayat 12 sampai 17, atau secara keseluruhan dari hukum pertama sampai 10 itu ayat 1 sampai 17 itu secara jelas dan tersirat sudah memperlihatkan bahwa Allah mau bahwa bangsa Israel itu memperhatikan aspek hak asasi manusia, hak untuk hidup yang paling utama. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari beberapa bagian firman Tuhan. Ya, jadi ini adalah bagian yang terakhir. Jadi Mister minta 2 minggu lagi kita akan ulangan bab 2. Ya, minggu depan kita akan lanjut kepada bab 3 karena Mister akan disupervisi. Jadi Mister harus meet dengan kalian dan Mister akan menjelaskan di meet ya penjelasan pada bab 3. Oke? Ya karena akan ada raporan tengah semester dan kalian juga harus mendapat 2 nilai ya untuk penilaian hariannya di samping tugas-tugas. Ya kita demikian saja, jika orang bertanya silakan hubungi saya secara pribadi dan Mister juga berharap materi bisa sampai meskipun mungkin banyak kesulitan memahami. Ya Mister yakin bahwa Tuhan memberikan kalian akal budi ya. Ya kita akhiri pertemuan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, pimpinlah anak-anak kami yang belajar meskipun secara online Tuhan, lewat video, kiranya ikut tidak mengurangi pemahaman mereka tentang firman-Mu yang secara tersirat sudah menjelaskan mengenai HAM. Pimpin kami terus Bapa, yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi satu hal lagi yang Mister mau sampaikan bahwa Mister meminta kalian memberikan komentar di video YouTube ini ya. Itu membuktikan bahwa kalian menonton dan juga ataupun membuktikan bahwa kalian belajar langsung dari video. Jadi Mister bisa lihat ya di video YouTube ini, bukan di kolom komentar di Google Classroom, tapi di video link YouTube ini yang Mister share ini ya. Supaya Mister langsung lihat, oh ternyata si A dia nonton, terbukti ada kesimpulan. Jadi kalian buat satu kesimpulan pendek saja dari pembelajaran pada hari ini lewat video pembelajaran ini ya. Mister harap itu bisa dipahami dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.